harga yang 150.000 per liter, Pak. 1 liter? Iya, Pak. 150.000. Dari 100.000 sampai 150.000, Pak. Dengan oknum-oknum yang makan apa? Makan roti. Maunya apa, Bu? Maunya gimana? Turun harga, turun harga, turun harga. Turun harga apa, Bu? BBM, LPG, minyak, semua yang menyangkut kehidupannya mahasiswa, ibu-ibu. Masa kita harus janda sih? Hanya nak bagi tahu, BBM di Indonesia sudah naik ya. Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan drastis dan signifikan, memicu kekhawatiran dan dampak langsung pada masyarakat. Stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Repek para sahabat warga Indonesia, harga minyak BBM dekat Indonesia lebih melambung 2 kali ganda dari harga dekat pasaran Malaysia. Merepek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kenaikan harga minyak BBM yang ada dekat Indonesia sangat signifikan, bahkan dikatakan melebihi harga pasaran yang ada dekat Malaysia macam itu. Aduh, ini buat oknum-oknum Konoha yang dulunya mengatakan Malaysia naik 2 kali ganda sedangkan kita aman-aman sahaja, sekarang gigit jari. Betul para sahabat, banyak Mas Farhan menengok sebuah video yang sebelum-sebelumnya ketika Indonesia belum menaikkan harga minyak dekat yang non subsidi ya. Ini Indonesia banyak pembenci Malaysia yang keluar dekat media. Malaysia turun ke jalan, ketar-ketir warganya karena minyak melambung tinggi 2 kali ganda macam itu para sahabat. Sedangkan sekarang gigit jari lah, masyarakat katakan gigit jari, karena banyak orang Indonesia sekarang ini mau beralih ke kereta listrik karena harganya sangat-sangat tak masuk akal, tak signifikan macam itu para sahabat. Betul yang subsidi tidak dinaikkan, tetapi yang non subsidi ini harganya betul-betul gila, di luar nulur kita macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya tentang isu kenaikan minyak yang ada dekat Indonesia yang non subsidi yang harganya lebih mahal berbanding Malaysia para sahabat. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Makan apa? Makan roti. Maunya apa, Bu? Maunya gimana? Turun harga, turun harga, turun harga. Turun harga apa, Bu? BBM, LPG, minyak, semua yang menyangkut kehidupannya mahasiswa, ibu-ibu. Masa kita harus janda sih? Tak mungkin kan? Waduh. Gara-gara BBM. Ibu Nana. Umur berapa, Bu? Hah? Umur 33 tahun. Ibu rumah tangga. Saya nak mau menjemput anak sekolah, BBM harus ngantri. Ya kan? Beli di jalanan biasa 10.000 jadi 13.000, bayangkan. Ibu tinggal di mana, Bu? Ibu tinggal di mana, Bu? Di sini aja dekat sini di belakang sana. Barang apa yang udah naik gara-gara kenaikan BBM yang Ibu rasain? Banyak minyak, beras. Alasannya para truk solar naik. Ibu kan jualan, Bu. Jual ke konsumennya ikut naik juga, Pak. Turun. Pembeli tambah turun. Pendapatan turun. Hanya nak bagi tahu, BBM di Indonesia sudah naik ya. Yang naik itu adalah non subsidi. Yaitu Pertamax Turbo. Jadi intinya di Indonesia itu ada subsidi BBM-nya ya. Kokori, kau jangan sampai mengasih tahu yang bukan-bukan. Kau bilang di Indonesia nggak ada subsidi BBM-nya, tapi ada subsidi. Kok ini pembohong Kokori? Siapa yang kenal Kokori? Dia adalah tukang bohong. Kokori itu adalah tukang bohong ya. Kalian jangan percaya dengan Kokori itu.
Apa ini, Cok? Orang-orang tengoklah, pada panik. Tengoklah, ya, apa pula? Viral di media sosial keluhan pemilik kendaraan berbahan bakar diesel seperti Fortuner dan Pajero Sport. Mereka kini harus berpikir ulang saat mengisi tangki dengan kondisi penuh. Kini kocek yang dikeluarkan bisa mencapai 2 juta rupiah. Hal ini imbas dari penyesuaian harga BBM yang ditetapkan pemerintah pada 18 April 2026 lalu. Kenaikan harga BBM signifikan terjadi pada jenis Dexlite dan Pertamina Dex. Otomatis lonjakan harga ini berdampak besar terhadap biaya operasional kendaraan diesel modern. Sekedar diketahui, mobil dengan standar emisi Euro 4 membutuhkan bahan bakar berkualitas tinggi agar performa tetap optimal. Toyota Fortuner memiliki kapasitas tangki mencapai 80 liter. Jika diisi Dexlite, biaya yang dibutuhkan sekitar 1.888.000. Sedangkan jika menggunakan Pertamina Dex, biaya full tank mencapai 1.912.000. Untuk Pajero Sport memiliki kapasitas tangki lebih kecil, yakni 68 liter. Meski begitu, biaya yang harus dikeluarkan tetap tinggi. Biaya full tank Dexlite mencapai 1.604.800, sedangkan untuk Pertamina Dex mencapai 1.625.200. Bagaimana? Yang memiliki kendaraan jenis diesel? Udah hitung-hitung budget? Dengan harga yang 150.000 per liter, Pak. 1 liter? Iya, Pak. 150.000? Dari 100.000 sampai 150.000, Pak. Dengan oknum-oknum yang, ya, dari 100.000 sampai 150.000 per liternya. Per liter? Dari oknum-oknum yang cukup luar biasa jahatnya, Pak. Ini lagi kena musibah, malah ada oknum yang gitu? Kami, Pak. Ya. Itu Pertalit. Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan drastis dan signifikan, memicu kekhawatiran dan dampak langsung pada masyarakat. Stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Doain, ini kan tergantung dengan harga ICP. Kenaikan terjadi hari ini tanggal 18 bulan April berpotensi menaikkan biaya hidup dan operasional, terutama pada sektor logistik dan transportasi. Anehnya kenapa harga di negara tetangga Malaysia beda jauh lebih murah walaupun menghadapi krisis global. Yang sama sedangkan harga di Indonesia naik sehingga 40%. Harga bensin di Malaysia khususnya RON 95 bersubsidi jauh lebih murah, 1,99 ringgit berbanding bensin subsidi di Indonesia. Pemerintah Malaysia mengalokasikan subsidi yang sangat besar untuk menahan harga BBM agar tetap rendah sebagai bagian dari kebijakan menjaga biaya hidup. Subsidi BBM di Malaysia diatur ketat dan pembelian harga rendah diutamakan bagi warga negara setempat. Warga merah putih harus sadar bahwa kebijakan yang dibawa pemerintah Malaysia adalah buat rakyat beda jauh dengan pemerintah Indonesia yang sering menguntungkan pejabat dan oligarki. Dikala rupiah anjlok melemah dan kurang bernilai, kini warga dibuat kebakaran jenggot dengan harga selangit dan terus meroket. Kurangkan ketawa ke tetangga, karena akhirnya terkena ke muka sendiri. Persoalannya siapa yang meraih untungnya? Masyarakat, pejabat atau pemerintah itu sendiri. Gue harus jual mobil baru diganti listrik. Kali isi bensin mobil Pajero Sport. Pertamina Dex ya. Harganya naik, Kak. 23.900 per liter. Naiknya 10.000.
Wow banget, tiba-tiba Pertamina Dex naik 10.000. Kita lihat setelah naik harga ini bensinnya berapa ini Pajero Sport. Kenapa naiknya jauh banget sih Kak? Baru tadi pagi ya? Kaget Bayangin ya? sebel dong. Kayak saya sebel. Baru dong 17 liter udah 500. Lihat gak reaksi muka gua sebagai pengguna diesel? Masa gua harus jual mobil baru diganti listrik? Kita isi bensin hari ini 4 batang doang yang kosong ya dari mobil gua, tapi hasilnya 700.000 hampir. Nah, gue sebagai pengguna diesel bener-bener kaget hal ini terjadi. Minimal dikasih info dulu, masa tunggu. Wah, apa abis ini gue simpen aja di garasi, nggak usah dipakai-pakai ya mobilnya. Update harga BBM di tanggal 18 April 2026. Pertamax Turbo dan Pertamina Dex naik. Jadi Pertamax Turbo ini 19.400, Pertamina Dex-nya 23.900. BP Ultimate Diesel tembus Rp25.560 per Uang 50.000 ini cuma bisa kebeli 2 liter bensin. Update harga BBM Pertamina 18 April 2026. Bensin Pertalite dan biosolar harganya tetap. Untuk Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak ada kenaikan harga. Untuk Pertamax Turbo dari 13.100 menjadi 19.400. Dexlite 23.600 dari 14.200. Sedangkan Pertamina Dex 23.900 dari 14.500. Jadi duit 50.000 ini kalau beli Pertamina Dex cuma dapat 2 liter. Masih ada kembaliannya dikit. Gimana nih menurut kalian dengan kenaikan BBM yang harganya melambung jauh banget? Kebayang kalau punya Fortuner isinya full. Berapa ratus ribu yang ente keluarin bang? Tulis di kolom komentar, gue pengen tahu pendapat kalian tentang kenaikan BBM kali ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya orang Indonesia banyak mengeluh para sahabat. Orang yang kaya-kaya pun tak mau guna kereta yang menggunakan diesel macam itu. Yang harganya kalau dekat Indonesia kan sudah 23.900, hampir 25.000 macam itu. Banyak yang mengeluh para sahabat. Betul, memang apa, kalau memang tidak dinaikkan, ditanggung kerajaan Indonesia, boleh bankrupt macam itu. Mas Farhan sudah menafsir kapan hari pun, kok bisa gak dinaikkan negara Indonesia ini macam itu. Oh, akan boncos nanti ini kalau tidak dinaikkan. Betul, akhirnya pemerintah Indonesia sekarang tidak mampu, para sahabat, untuk menanggung semua beban rakyat yang harga dekat dunia pasaran minyak ini memang betul-betul melambung. Dan jangan harap warga-warga Konoha ini, warga-warga Indonesia yang memang sudah kaya, yang menggunakan diesel, yang non-subsidi. Karena kalau dekat Indonesia kan yang subsidi ini hanya untuk orang miskin. Warga yang mendapatkan subsidi dekat Indonesia hanya untuk orang miskin. Tak sama dengan Malaysia. Malaysia ini kan semua iCard yang mempunyai IC boleh mendapatkan bantuan subsidi Budi 95. Tinggal duduk saja dekat itu pump stesen minyak, kita sudah register kan, langsung terbaca oleh pemerintahan Malaysia, kita boleh mendapatkan subsidi macam itu. Tidak disalahgunakan. Kalau dekat Indonesia para sahabat, kalau subsidi ini mau beli gas pun nak pakai KTP macam itu. Ini pun yang dulu sempat ada barcode juga, ada barcode juga, nak beli minyak subsidi harus ada barcode macam itu. Tetapi kalau dekat Indonesia, yang saya tengok ya dalam video-video yang beredar, yang Mas Farhan tahu lah, yang Mas Farhan sebagai orang Indonesia, ini minyak subsidi ataupun BBM subsidi, petrol subsidi, ini hanya untuk orang miskin. Orang kaya jangan beli subsidi macam itu. Gas pun tak boleh macam itu. Kalau dekat Malaysia kan gas semacam gas pun hanya untuk warga Malaysia, tidak diwajibkan untuk berniaga kan macam itu kan. Kalau aku tengok operasi-operasi KPDN macam itu, tidak dibenarkan untuk berniaga macam itu, digunakan untuk berniaga. Tetapi untuk warga Malaysia boleh-boleh saja gas macam itu para sahabat. Yang Mas Farhan tengoklah dalam video-video TikTok itu para sahabat. Kalau dekat Indonesia hanya untuk orang miskin macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.